Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tanaman padi berasal dari Korea yang kami bawa pulang dari sana. Kebetulan yang bawa pulang Pak Hermansyah. Kemudian Pak Hermansyah memberikan kepada saya sebanyak 20 bulir. 10 bulir saya tanam. Dan ini kemudian saya silangkan dengan padi lokal Aceh. Beberapa padi lokal Aceh. Kemudian ini hasilnya sebanyak seluas 385 meter dengan berbagai variasi. Ini muncul 8 variasi. Kemudian kita perlakuannya 2 jenis perlakuan penanaman ya. Ada yang saya tanam per batangnya, ada yang saya tanam selebihnya saya tanam sesuai dengan kondisi di sini, yaitu sekitar 3 sampai 5 batang. Jadi tujuan saya menanam satu batang ini untuk melihat di antara setiap jenis, setiap varian yang muncul. Kita ingin seleksi nanti yang terbanyak anakannya. Itu yang kita ambil. Kemudian di antara yang terbanyak anakannya, ya kita seleksi lagi yang paling tahan terhadap hama dan penyakit. Tahan terhadap kekeringan. Kemudian dari 8 varian ini beda-beda umurnya ya. Beda-beda umurnya, ada yang 60 hari panen, 70 hari, 75, 80, 85 hari. Dari 8 ini ada 2 jenis yang bulirnya panjang, mengikuti bentuk bulir padi lokal Aceh. Sementara yang 6 lagi bulirnya bulat. Jadi dari situ nanti kita seleksi lagi. Jadi terus kita cari yang paling unggul, yaitu dari segi umurnya, umur panennya yang paling genjah, paling pendek umurnya, yang produksinya paling tinggi, yang ketahanannya terhadap penyakit paling kuat, dan yang anakannya terbanyak ya. Jadi 4 kriteria itu yang kita cari ya, dan terus kita seleksi. Mudah-mudahan berhasil ya, insya Allah ya. Mohon doanya dari kawan-kawan agar usaha yang kita lakukan sudah lebih dari 2 tahun ini ada hasilnya ya. Usia tanam 35 hari ini. Ini untuk yang padi Aceh yang varian 60 hari panen, seharusnya sudah keluar malah ya. Ini nampaknya ada penyimpangan mengikuti induk dari padi lokal ya. Ini Aceh 80P ya. Jadi ini 80 hari panen, bentuk bulirnya panjang. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 bedeng ya, 6 lajur ya. Ini udah mulai ada serangan ulat gulung. Ini satu lajur kita tanam 1 batang. Ini lumayan juga anakannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi baru 12. Ini masih masa perkembangan anakan. Ini banyak serangan nih, serangan ulat. Kemudian ini padi Aceh 70P, artinya
Ini bulirnya panjang. Ini 80, Aceh 80, bulir kecil. Bulir kecil bisa jadi makanan perkutut ya. Nah, kalau ini Aceh 80 bulir bulat. 80 hari ya, 80 hari panen prediksinya. Kalau tidak ada penyimpangan. Ini padi sengaja rawatannya apa adanya, karena sekalian kita ingin menguji ketahanan daripada padi ini. Jadi kalau sudah serangan ulat yang parah baru kita semprot. Aceh 75 ya. Ini 75 hari. Ini yang kita tanam per batangnya. Nah, kalau ini 70. Kita cek lagi, betul ini 70. Aceh 70 betul ya. Bulir bulat. 60 ya. Ini yang 60 hari mestinya ini sudah keluar mala ya, tapi nampaknya ada penyimpangan nih, jadi perlu kita seleksi lagi. Ini ada satu, ini yang kita tanam satu batang, jadi dari yang kita tanam satu batang ini mudah kita amati bahwa seperti yang ini sudah bunting dia, ini sudah bulat, sementara yang lain belum ya. Jadi nanti kita akan seleksi lagi yang seperti ini sudah keluar malai. Nah ini kita ambil nanti ya, karena dia berumur genjah. Ini juga sudah keluar malai. Ini agak terlambat 5 hari ini. Apakah karena cuaca memang hujan tiada henti-henti, airnya penuh terus ya. Ini semua sudah bunting nih, tapi sebagian ya, ada juga yang tidak bunting. Jadi akan kita kasih tanda nanti seperti ini udah bunting nih, udah malah ada yang keluar seperti ini ya, sudah keluar. Mungkin hari ini keluar nih, ini ya, ini sudah mekar, tapi ini nampak nih apa bulirnya kurang ya, kecil, malah yang kecil ya, bulir pun agak kecil. Nah yang ini lumayan, ini kecil juga. Nah ini sedang terjadi penyerbukan, biasa di atas jam 10 sudah mekar ya. Ini udah jam 11 setengah 12, jadi ini sedang berlangsung proses penyerbukan pada umur 35 hari setelah tanam. Ini terlambat 5 hari, mestinya 30 hari ya. Yang kita seleksi kemarin 30 hari sudah mekar. Tapi nggak apa-apa lah ya. 35 hari itu diprediksi 30 hari lagi panen. Jadi umurnya nanti 65. Jadi udah meleset 5 hari ya. Jadi kita akan coba seleksi lagi. Kadang kita ingin dapat umur 60 dengan malai yang besar ya. Ini agak susah nih, tidak gampang ya. Malainya kecil, cepat panen, malai kecil. Inilah kondisi padi Aceh pada hari 45 HST ya. Jadi sebagian hampir semuanya sudah mengeluarkan malai. Tapi ada juga seperti ini agak terlambat, ini 80 hari panen ya. Tapi nampaknya ini ada penyimpangan. Jadi mestinya pada 45 hari sudah mengeluarkan semua malai. Tapi ini agak tertinggal, jadi ini perlu kita eliminasi nanti ya. Eliminasi yang satu baris ini. Nanti kita seleksi yang anakan yang terbanyak ini ya. Ini ditanam satu batang. Satu batang, kalau ini kita tanam banyak ya. Ada 3 sampai 5 batang. Kalau ini satu batang, bisa kita lihat ini ada yang anakannya banyak, kita seleksi nanti kita ambil. Yang ini bagus nih, selain anakannya banyak, malainya juga sudah ada yang keluar. Jadi ini bagus.
Nanti kita seleksi aja ini yang lain kita eliminasi. Sementara yang barisan sebelah sana itu lumayan bagus ya, lumayan bagus. Kemudian kita cek lagi yang ke sini, ini labelnya sebelah sana agak susah ya. Jadi ini rata-rata sudah mengeluarkan malai semua. Ini paling kemarin seleksinya paling tinggi umurnya 80 hari ya, 80 hari. Tapi ini yang 70 pun sudah yang 80 pun sudah pada 45 hari sudah mengeluarkan malai, tapi tidak semuanya ya. Mestinya yang 70 ini sudah keluar malai semua. Tapi ini agak ada penyimpangan. Nanti kita seleksi lagi ya, seleksi lagi. Ini yang alhamdulillah ini malainya sudah lumayan besar dibanding dengan ini malainya agak lumayan. Satu malai kita ambil. Nah ini lumayan nih. Ini sudah ada gangguan dari burung. Inilah kan kendala kita di lapangan, kadang-kadang kalau cepat keluar malai dibanding dengan padi-padi yang lain itu diganggu oleh burung. Perlu pengamanan sebenarnya, perlu jaring, tapi kita keterbatasan dana sehingga ini juga ada gangguan dari hama tikus. Hama tikus sudah sangat parah ini menyerang. Mudah-mudahan dia tidak ganggu semua. Ini juga bagus nih, ini malainya sudah sangat lumayan nih, yang panjang ya. Tapi sebagian sudah ada gangguan dari burung. Mudah-mudahan selamat ya, selamat nih. Aduh. Ini buat pengamanan nih harus kita ikat tali-tali supaya untuk mengusir burung-burung. Paling kurang tidak semuanya dimakan ya. Inilah kendala kita kalau kekurangan dana ya, kalau ini dilakukan secara pribadi ya. Jadi tidak ada lembaga yang mendukung kegiatan kita ini. Jadi beginilah, ini juga ada yang macam-macam nih. Ada sebenarnya seleksi kemarin itu ada 8 perlakuan ya. 8 macam ya, dengan 2 perlakuan di 16 perlakuan. Jadi ini bagus, ini deretan ini alhamdulillah itu hampir yang ujung ini sana ini sudah hampir semua mengeluarkan malai. Ini dari sini kemari itu bulirnya panjang. Kita sangat mengharapkan bulir panjang yang berumur pendek ya, karena rata di tempat kita ini masyarakatnya menyukai yang bulir panjang, atau kilang padi di sini juga menyukai padi yang berbulir panjang, tidak menyukai bulir pendek. Mudah-mudahan ada rezeki kita mendapatkan jenis baru ya. Ini sudah mulai ada gangguan baik darat maupun udara ini ya, dari tikus dan burung pipit. Mudah-mudahan selamat dan kita mendapatkan jenis yang baru untuk padi masa yang akan datang. Hari ini tepat berumur 90 HSS. Beginilah kondisi padi seleksi padi hasil persilangan ini yang kelima. Banyak sekali mengalami gangguan baik dari hama tikus maupun hama burung. Jadi kita akan tetap bersyukur sampai hari ini masih tersisa padinya. Mudah-mudahan bisa kita seleksi lagi menjadi padi yang lebih unggul, lebih bagus dari sebelumnya ya. Ya, walaupun sudah dikasih batas plastik seperti ini juga masih ada nih sarang-sarang tikus yang baru. Ada 8 varian ya yang kita adaptasikan ini.
Makanya kalau kita lihat dari penampakan padi hasil pesalangan ini banyak sekali perbedaan-perbedaan ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang bulir panjang, ada yang bulir pendek. Kita juga sudah pasang perangkap tapi tidak ada yang masuk ya, tidak ada yang terkena. Sementara ini gangguan cukup berat, mudah-mudahan dia menyisakan sedikit untuk kita lanjutkan seleksi ya di masa yang akan datang. Jadi ini ada 8 variasi. Ini lumayan sudah, malaya sudah panjang, dulu malaya kecil. Ini juga malaya lumayan panjang ya. Ini kalau kita hitung sekitar 300-an bulir ya. Ini satu sudah terkena perangkap ya, terpaksa ya kita pasang perangkap karena memang sudah sangat mengganggu ya. Dan kita sudah atasi dengan cara yang lain, tidak mempan ya. Akhirnya kita pasang perangkap seperti ini. Ini juga barusan juga kita lihat ini ada sarang baru ya. Sampai kita pernah pasang seperti ini ya, kita buat seperti ini. Ini ular palsu tapi tidak mempan ya, kayaknya dia sudah tahu. Terpaksa kita pasang perangkap ya, karena sudah sangat mengganggu. Sementara di bagian atas terdapat gangguan dari hama burung. Kita buat juga seperti ini, tali-tali kita gantungkan di sini, plastik-plastik untuk mengurangi ya, mengurangi atau menghalau burung. Ada juga benang yang kita bentang-bentangkan, juga ada karung beras yang kita pasang kaleng agar berbunyi jika ada terpaan angin. Namun demikian, karena padi ini cepat berbuah, cepat umurnya pendek, tidak sesuai dengan padi-padi tetangga di samping, sehingga semua burung menyerbu kemari ya. Jadi untuk kedepannya kita harus perhitungkan lagi agar ketika panen bisa serentak dengan padi-padi di sampingnya ya. Jadi mestinya hari ini ada sebagian jenis yang sudah bisa panen ya. Tapi ini terjadi penyimpangan. Ada yang 60 hari panen ya, seharusnya 80 HSS sudah bisa panen ya, yang di sana ya. Nah yang ini seharusnya dua barisan ini seharusnya sudah bisa panen, karena kemarin kita seleksi ini berumur 60 HST atau 80 HSS. Jadi ternyata terjadi penyimpangan, dia masih ikut pada induknya, sehingga perlu kita lakukan seleksi ulang ya. Seleksi ulang dengan jumlah yang kecil ya, yang terlalu besar, agar kita bisa seleksinya lebih detail ya. Terus kita lakukan dalam bentuk pot per batangnya ya. Jadi yang kira-kira tidak sesuai langsung diapkir. Kalau sudah seperti ini terjadi persilangan lagi secara alami, jadi akan muncul jenis-jenis baru. Namun kita tidak berhenti di sini, kita akan terus lakukan ini, sama halnya seperti kita main game ya. Jadi jangan dianggap beban, anggap aja santai-santai, happy-happy, sambil kita mencari
mana yang terbaik ya. Karena kelebihan daripada padi yang dibawa dari Korea ini, keunggulan utamanya adalah tahan hama ya, tahan hama. Dan rasanya sangat pulen. Nah, seperti ini. Ini lumayan bulirnya. Ini kalau kita hitung sekitar 400-an. Ya, jadi Anda kalau Anda sudah biasa melihat malai padi, dengan melihat aja sudah bisa diprediksi ya. Nah, namun kita tetap akan melakukan seleksi yang berumur genjah.